rendah, kecil, hina, nggak ada kesombongan. Maka orang yang nggak pernah tadabbur Quran sombong. Apa kesombongannya? Menolak kebenaran. Maka alhamdulillah Ramadan ini full penuh syiar nih. Di masjid, di musola, di rumah, di kantor. Ini menandakan rontoknya kesombongan selama Ramadan. Kalau bisa dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang terbesar di bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat seluruh kitab yang turun kepada para nabi dan rasul juga di bulan suci Ramadan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, potongan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih turunnya kitab suci Al-Qur'an yang dibawa oleh ruh Jibril yang suci. Jadi Allah yang maha suci mengutus ruh Jibril yang suci membawa kitab yang suci, diturunkan. Allah memilih bulan khusus, bulan suci yakni Ramadan. Dan Allah pun pilih hamba kekasih Allah yang paling suci di muka bumi ini, paling mulia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat urutan dari Sidratul Muntaha, ya, sesuai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau dari Sidratul Muntaha mah ke langit pertama, turunnya Al-Qur'an itu satu blek turun semua. Jibril yang bawa, ya. Nah, dari langit pertama ke muka bumi, ke Gua Hiro yang pertama, itu 5 ayat dulu nyicil. Bahkan dalam riwayat proses turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun kurang lebih. 22 tahun, 22 bulan, 22 minggu, 22 hari, kurang lebih 23. Proses turunnya Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah ngukur fitrah manusia, kekuatan kita, gak sanggup kalau Quran langsung turun. Yang hafal sekarang aja besok lupa lagi. Apalagi banyak pandangan mata kita, kata Imam Syafi'i, kalau kita melihat perempuan saja, perempuan tanpa sengaja, apalagi sengaja dengan syahwat. Maka suatu hari Imam Syafi'i berkata, ya Waki, ada masalah dengan hafalanku nih, katanya. Farsidni tarakil ma'asi, lalu kemudian guruku membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Apa coba maksiatnya? Yaitu matanya Imam Syafi'i tanpa sengaja melihat betis perempuan. Akhirnya hafalannya terhambat. Sekarang kita bayangkan, sudah hafalan kita nggak ada, tiap hari lihat perempuan, pakai syahwat lagi. Apa yang rontok? Kalau Imam Syafi'i hafalannya banyak, nggak sengaja lihat betis perempuan, karena pondoknya beliau itu melalui pasar. Tanpa sengaja ada perempuan menyikap, ngangkat sarungnya, kainnya, kemudian nampak betisnya. Nggak sengaja saja lihat betis perempuan, rontok hafalannya.
Bagaimana yang sengaja nonton di YouTube dengan syahwat, hafalan kita nggak ada. Yang rontok apa? Yang rontok pahala, jelas. Makanya situ, Ramadan mendidik kita bukan sekedar menahan lapar dan haus. Itu mah mudah, orang Jawa jago-jago deh. 40 hari, 40 malam nggak makan minum, jago orang Jawa. Di para, dia diem. Yang paling berat sesungguhnya adalah menahan nafsu. Makanya nanti saya gabungkan dalam sebuah sabda Rasulullah, ketika Ramadan tiba nanti, innal Qur'an, sesungguhnya Quran, asyamun wal Qur'anun yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa yang kita laksanakan di Ramadan, tadarus yang kita lakukan di Ramadan, nanti bergabung dua-duanya jadi makhluk. Berkata saum, apa kata saum? Ayu robi mana tuhu ta'amun wa syarabun wa syahwatun fi naharun. Wahai Rabbku, aku sudah menahan orang ini nih selama sebulan. Dia kuat nahan makan, nahan minum, nahan nafsu seksual, nahan nafsu ngomongin orang, nahan gibah, nahan namimah, nahan hafizat tulisan. Dia tahan lisannya nggak ngomongin orang. Dan aku menjadi saksi, ya Allah, selama sebulan full aku melihatnya, lulus dia. Apa kata Allah? Fasafi'ni fi, pasti aku akan berikan syafaat. Jadi kalau puasa kita lulus dan lolos nanti akan berwujud makhluk yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaatul uzma. Yang kedua, Al-Quran yang kita baca. Makanya Imam Syafi'i itu sehari hatam 3 kali. Berarti berapa sebulan? 60 kali. Karena Quran dan Ramadan itu satu paket. Seperti Bapak Ibu punya uang 100.000. Sebelah ada gambarnya nih. Ada gambarnya uang 100.000. Sebelah lagi polos. Bisa beli bensin nggak? Bisa buat belanja nggak? Kalau kita puasanya lolos puasanya. Tapi kita nggak baca Quran. Kita nggak tadarus. Kita nggak memahami Quran. Kita nggak mengamalkan Quran, mirip seperti uang 100.000, gambar cuma sebelah, nggak laku. Maka Allah gabungkan lewat Rasulullah, asyamun wal Qur'anun yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa saum yang kita laksanakan selama sebulan, Al-Quran yang kita hatamkan selama sebulan berkali-kali, atau minimal sekali deh. Apa kata Quran setelah saum tadi bilang? Ayu Rabbi mana tuhu naumin. Wahai Rabbku, aku sudah menahan malam harinya dia bergadang. Jadi bergadang itu sunnah. Bergadang itu berpahala. Bukan nonton bola tapi baca Quran. Kalau sejak bangun nih, sekarang istirahat sebentar, rehat, tidur, bangun nanti jam 10 atau jam 12, sampai pagi Bapak Ibu baca Quran, itu disunahkan. Maka Quran akan berbicara di hadapan Allah. Ayu Rabbi mana tuhu naumin bilail. Wahai Rabbku, aku tahan mata daripada ngantuk di malam hari. Dia mencoba terus berupaya membaca Al-Quran. Pada saat dia membaca Al-Quran, dia sedang berinteraksi dengan Allah. Ketika dia baca Iza julzilatil ardu zilzalaha, teringat bahwa nanti bumi akan goncang, laut bakal tumpah, gunung bakal terbang, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung terbang kayak bulu ayam. Manusia kayak apa waktu itu? Rendah, kecil, hina, nggak ada kesombongan. Maka orang yang nggak pernah tadabbur Quran sombong. Apa kesombongannya? Menolak kebenaran. Maka alhamdulillah Ramadan ini full penuh syiar nih. Di masjid, di musola, di rumah, di kantor. Ini menandakan rontoknya kesombongan selama Ramadan. Kalau bisa dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup agar kita semangat membaca mentadabburi Al-Qur'an, apa kata Allah sebagai fungsi Al-Qur'an yang jelas dalam Quran di surat Yunus ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia," berarti seluruh manusia tanpa terkecuali dari kutub utara hingga selatan, yang namanya manusia itu makhluk Allah. 14 abad yang silam di surat Yunus tadi ayat 57 Allah berfirman, "Qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum." Wahai manusia, sungguh Allah telah menurunkan pelajaran. Menurut tafsir Ibnu Katsir,
dan tafsir yang lainnya, yang datang itu adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau HP-nya punya aplikasi Quran, buka tuh, klik surat Yunus, cari ayatnya, klik, nah itu yang saya bacakan. Apa yang Allah kemukakan dalam ayat tersebut? Mau'izatum mir rabbikum. Ada sebuah konsep pendidikan dalam Quran. Mau belajar apa di Quran? Mau cara didik anak? Lihat Luqmanul Hakim. Lihat Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail. Ingin melihat bagaimana konsep mendidik anak yang benar? Jelas kurikulumnya. Yang pertama, ya bunayya, wahai anakku, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Maka Rasul SAW itu menyempurnakan bersyukurnya sejak bangun tidur dalam lafaz alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Lebih sempurna Rasul ngajarin. Sejak bangun sampai nanti tidur kembali. Termasuk duduk kita di sini, hadir saya silaturahim kemari, itu dalam rangka sebenarnya konteksnya bersyukur. Kalau tanpa ada silaturahim lewat saudara saya, nggak mungkin saya bisa ketemu saudara sekalian. Saya senang sekali karena semakin berinteraksi dengan orang yang soleh, semakin banyak saksi kebaikan di muka bumi ini. Ya akan hadir nanti di padang mahsyar. Amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, apa fungsi yang lainnya? Wa syifa'un lima fis sudur. Ternyata Al-Quran juga punya fungsi yang dahsyat, yang hebat. Syifa'un, obat. Obat secara fisik, para medis, para dokter, para tabib digabung. Ternyata surat-surat yang kita baca itu bisa jadi ruqyah. Kita sakit kepala, uang nggak punya, pengen beli obat nggak ada, air putih ada, tadi bawa tuh 2 gelas atau 3 gelas. Bacakan Fatihah, demi Allah, asal yakin, ainul yakin, la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya, ya Allah. Berwasilah dengan air putih 3 suratul Fatihah. Kok nggak sembuh? Masih tambah sakit? Demi Allah, dari pahala baca dapat nggak? 1. Kalau kita sabar, dari pahala sabar dapat nggak? Yang ketiga, dari pahala, dari rontoknya dosa, ketika kita merintih karena sakit, tertusuk 1 duri saja rontok dosa kita. Jadi kalau kita orang sakit, dipandang dengan iman, nggak sembuh ya alhamdulillah, sembuh bersyukur. Dengan Fatihah 3 kali berapa pahalanya? Dengan sabar kena sakit berapa pahalanya? Kemudian rontok dosa kita. Kalau sakit ini di sudut pandang dengan iman. Ya. Yang kedua, makna yang sesungguhnya syifa adalah obat hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati manusia dari Adam hingga manusia terakhir, Allah campakkan potensi penyakit. Pasti ada, Pak. Ustadz, ulama ada. Kalau Kangjeng Nabi nggak ada. Sebab di usia 10 tahun di black, dioperasi oleh Jibril, diambil sebesar biji kacang, udah nggak ada dosa. Nggak ada dendam. Kalau kita, apalagi maaf, genetik keturunannya pemarah, itu ada dikit-dikit. Ditambah lingkungan pemarah, makanan haram, subhat, alkohol, setan berdak, ada di sini. Kalau udah gelap mata buta hati, jangankan saudara, emaknya juga dipukul. Orang tua dibunuh, saudara juga diracun. Dari mana mulainya? Hati berpenyakit. Lihat di tafsirnya, di Al-Baqarah ayat 10. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang pertama adalah munafik. Apa sih munafik? Serigala berbulu domba. Casingnya muslim, dalamnya keraguan. Jenggotnya panjang, sorbannya nyengser, ya bagus, tapi softwarenya rusak. Ini perusak agama. Ciri-ciri orang munafik di Quran jelaskan. Pertama, suka nipu orang, berkamuflase. Kedua, ketika muncul terdengar suara azan isya dan subuh malas kaslan. Ya, 2 aja deh, cukup 2. Indikasi kalau ada 2 penyakit nih. Pertama ngibul, yang kedua suka malas mendengar suara azan, itu kata Rasul ada indikasi penyakit munafik. Itu bakal sembuh dengan apa? Al-Quran. Siapa terakhir contoh dalam sejarah? Umar ibnul Khattab. Sebelum masuk Islam dia preman, dia penjahat, dia penipu, bahkan pembunuh anak, ya. Kemudian terakhir membunuh Rasulullah. Ketika baca surat Toha beberapa ayat, gemeter di badannya, masuk hidayah, kemudian bergabung dengan Rasulullah. Sembuh tuh penyakitnya.
Jadi benar, kalau mau penyakit ego, sombong, iri, dengki, hasad, takabur, licik, curang, zolim, gak suka sama orang, menolak kebenaran, dan meremehkan orang lain, itu penyakit hati. Apa obatnya? Sering-sering tadabbur Al-Quran. Sini nanti tadabbur Quran nih, ya. Hingga jiwa-jiwa yang kasar, hati-hati yang kaku, lembut selembut Umar membaca surat Toha. Alhamdulillah. Subhanallah, mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu lakum. Allahumma arhamna bil Quran wa faqih fidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.